Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reda Gusmara dengan NIM 1830802030. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas unsur golongan 2B. Definisi unsur golongan 2B. Golongan ini sering disebut golongan zinc, terdiri dari zinc atau lambangnya itu Zn, kadmium Cd, merkuri Ag, dan ununbium Ub yang mempunyai 2 elektron S terluar dengan subkulit D terisi penuh. Logam-logam ini sering tidak dianggap sebagai unsur transisi murni karena subkulit D-nya yang lengkap, tidak seperti unsur transisi lain yang memiliki subkulit D tidak penuh. Setiap unsur ini mempunyai kulit valensi yang hanya terdiri dari 2 elektron pada S orbitalnya. Dengan demikian, bilangan oksidasinya paling tinggi adalah +2. Dan yang terdapat di tabel ini adalah konfigurasi elektron dari unsur golongan 2B. Kemudian untuk perbedaan unsur logam golongan 2B dengan unsur lain. Meskipun unsur-unsur ini secara khas membentuk kation 2+, mereka tidak mempunyai banyak kesamaan dengan golongan Be, Mg, Ca, Ra, kecuali beberapa kemiripan antara Zn, Be, dan Mg. Jadi, BeO dan BeOH2 dan BeS mempunyai struktur yang seperti ZnO, ZnOH2 dan ZnS. Dan terdapat beberapa kesamaan dalam kimiawi larutan dan kompleks Zn2+ dan Mg2+. Sebab utama dari perbedaan antara ion-ion dan 2B timbul dari kemudahan terdistorsi kulit D yang terisi penuh dibandingkan dengan ion-ion dari unsur-unsur 2A yang mirip dengan gas mulia. Sifat kimia unsur Zn dan Cd adalah sama, tetapi untuk Ag adalah berbeda dan tidak dapat sebagai suatu homolog. Untuk contoh, hidroksida CdOH2 lebih utama daripada ZnOH2 yang merupakan amphoter, tetapi HgO2 dan merupakan basa yang sangat lemah. Klorida dari Zn dan Cd merupakan senyawa ionik, sedangkan HgCl2 merupakan kristal molekuler. Ion Zn2+ dan Cd2+ mempunyai kemiripan dengan ion Mg2+, sedangkan ion Hg2+ tidak. Tidak adanya pengaruh stabilitas medan ligan pada ion Zn2+ dan Cd2+ karena orbital D terisi penuh oleh elektron. Maka stereokimianya hanya ditentukan oleh ukuran kekuatan elektrostatik dan kekuatan ikatan kovalen. Contoh sebagai pengaruh ukuran ion Cd2+ lebih disukai dibandingkan ion Zn2+ dalam membentuk senyawaan koordinasi 6. ZnCl2 berstruktur tetrahedral, sedangkan CdCl2 berstruktur oktahedral. Lalu kita masuk ke rincian masing-masing unsur. Untuk zinc, definisi zinc. Zinc atau seng adalah unsur kimia dengan lambang Zn, nomor atom 30 dan massa atom relatif 65,39 gram per mol. Ditemukan oleh Andreas Margraf di Jerman pada tahun 1764. Ia merupakan unsur pertama golongan 12 pada tabel periodik. Beberapa aspek kimiawi seng mirip dengan magnesium. Hal ini dikarenakan ion kedua unsur ini berukuran hampir sama. Selain itu, keduanya juga memiliki keadaan oksidasi +2. Seng merupakan unsur paling melimpah ke 24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah spharelit atau seng sulfida. Dan yang kedua itu ada kadmium. Definisi kadmium adalah unsur kimia dengan lambang Cd, nomor atom 48 dan massa atom relatif 112,411 gram per mol. Ditemukan oleh Friedrich Stromeyer di Jerman pada tahun 1817. 6 logam kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang banyak digunakan dalam berbagai kegiatan industri kimia di Indonesia, seperti industri lapisan logam, industri baterai nikel, kadmium, industri cat, industri PPC atau plastik, dan industri lainnya. Kemudian untuk merkuri, definisi merkuri atau raksa adalah unsur kimia dengan lambang Ag, nomor atom 80 dan massa atom relatif 200,59 gram per mol. Lalu kita masuk ke keberadaan unsur golongan 2B. Keberadaan zinc, seng atau zinc tidak diperoleh dengan bebas di alam, melainkan dalam bentuk terikat. Mineral yang mengandung seng di alam bebas antara lain kalamin, franklinite, smithsonite atau ZnCO3, wilanite, zincite atau ZnO, serta dapat dijumpai dalam sphalerit atau zinc blende
atau ZNS yang berasosiasi dengan timbal sulfida. Kemudian untuk kadmium, nama unsur ini diturunkan dari nama kalamin yaitu zinc karbonat ZnCO3, sebab kadmium biasa dijumpai bersama-sama dalam biji zinc seperti sphalerit atau ZNS, walaupun juga dijumpai sebagai mineral grenolit atau CdS. Kadmium biasa dihasilkan bersamaan ketika biji zinc, tembaga, dan timbal direduksi. Jumlah normal kadmium di tanah berada di bawah 1 ppm, tetapi angka tertinggi 1700 ppm dijumpai pada permukaan sampel tanah yang diambil di dekat pertambangan biji seng atau Zn. Lalu untuk keberadaan merkuri, raksa merupakan satu dari 5 unsur bersama cesium, francium, gallium, dan bromin yang berbentuk cair dalam suhu kamar. Biji utamanya adalah sulfida sinabar atau HGS yang dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya. Selain itu, merkuri ditemukan dalam mineral chordoroid, livingstonite, diperoleh terutama melalui proses reduksi dari sinabar mineral. Dan ini adalah ekstraksi. Untuk ekstraksi zinc, seng diekstraksi dari seng blend atau sparelit, seng sulfida atau kalamin, smithsonite, seng karbonat. Seng sulfida dibakar di udara untuk menghasilkan seng oksida. Dan ekstraksi kadmium, umumnya kadmium terdapat bersama-sama dengan Zn dalam bijinya, sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan produksi seng. Terdapat sebagai senyawa, misalnya CdS, granokit dihasilkan sebagai hasil samping ekstraksi Pb dan Zn, atau dihasilkan dengan mereduksi CD12 dengan Zn. Mula-mula CdS dilarutkan dalam asam larutan CD12 direduksi dengan Zn. Dan untuk ekstraksi merkuri, biji air raksa dapat ditemui pada batuan sinabar atau HGS, metasinabarit, kalamel terlinguat, alglestonit, montoroidit. Namun biji air raksa yang terpenting hanyalah cinabar. Dan kemudian kita masuk ke sifat fisik dan kimia dari zinc. Sifat fisika zinc, penampilan abu-abu muda kebiruan atau stalerit, ZNS, fase padat, titik lebur 692,68 Kelvin, titik didih 1180 Kelvin. Dan untuk sifat kimia zinc itu ada kemagnetan, ikatan yang terbentuk, dan reaktivitas. Untuk kemagnetan, Zn tidak dapat ditarik oleh magnet atau diamagnet, sebab semua elektronnya telah berpasangan dengan struktur kristal heksagonal. Kemudian ada ikatan yang terbentuk. Seng secara umum memiliki keadaan oksidasi +2. Ketika senyawa dengan keadaan oksidasi +2 terbentuk, elektron pada kelopak elektron terluar S akan terlepas, dan ion seng yang terbentuk akan memiliki konfigurasi Ar3d10. Untuk reaktivitasnya, seng memiliki konfigurasi elektron Ar3d10 dan 4s2 dan merupakan unsur golongan 12 tabel periodik yang cukup reaktif dan merupakan reduktor kuat. Lalu untuk sifat fisik dan kimia dari kadmium itu, untuk sifat fisiknya penampilan putih perak fase padat, titik lebur 594,18 Kelvin dan titik didih 1038 Kelvin. Untuk sifat kimianya, kadmium memiliki sifat yang serupa dengan zinc kecuali cenderung membentuk kompleks. Kadmium sangat beracun meskipun dalam konsentrasi yang rendah. Kemudian kita masuk ke sifat fisik dan kimia dari merkuri itu. Untuk sifat fisiknya itu fase cair, titik lebur 234,32 Kelvin, titik didih 629,88 Kelvin, dan jari-jari atom itu 150 ppm. Kemudian untuk sifat kimianya, kemagnetan, ikatan yang terbentuk, reaktivitas, dan kerapatan. Kemudian untuk kegunaan zinc itu melapisi besi atau baja untuk mencegah proses karat. Kemudian digunakan untuk bahan baterai. Zinc sulfat untuk mordan atau pewarnaan, stiptik untuk mencegah pendarahan, sebagai suplai seng dalam makanan hewan serta pupuk. Dan untuk kadmium itu, kadmium digunakan dalam alloy bertitik leleh rendah untuk membuat solder dalam baterai NiCd, dalam alloy roda gigi, dan penyapuan elektrik lebih dari 50%. Lalu ada merkuri.
itu merkuri 2 sulfida sebagai pigmen, merkuri 2 klorida digunakan dalam pembuatan senyawa merkuri lainnya, merkuri 1 klorida digunakan dalam sel karamel dan sebagai fungisida, kemudian merkuri sulfat sebagai katalis dalam produksi asetaldehid dan asetilen dan air. Kemudian kita masuk ke dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Dampak bagi kesehatan, definisi ZN banyak menyerang orang yang mengkonsumsi makanan rendah ZN atau tingkat konsumsi ZN rendah atau kehilangan ZN dari tubuh dalam jumlah besar atau saat kebutuhan tubuh atas ZN meningkat. Orang yang berisiko tinggi mengalami defisiensi ZN adalah bayi dan anak-anak dalam usia pertumbuhan atau remaja, ibu hamil dan menyusui, pasien yang mengkonsumsi makanan lewat intravena, individu yang mengalami malnutrisi dan anoreksia, pecandu alkohol, usia lanjut, kemudian penderita gangguan hati, ginjal, dan diabetes. Kemudian untuk dampak terhadap lingkungan itu berasal dari pembuangan limbah rumah tangga yang mengandung logam ZN seperti korosi pipa-pipa air dan produk-produk konsumen, misalnya formula deterjen yang tidak diperhatikan sarana pembuangannya. Dan untuk kadmium terhadap kesehatan, kadmium merupakan salah satu jenis logam berat yang berbahaya karena unsur ini berisiko tinggi terhadap pembuluh darah. Itu kadmium dapat mempengaruhi otot polos pembuluh darah secara langsung maupun tidak langsung lewat ginjal. Sebagai akibatnya terjadi kenaikan tekanan darah. Untuk efeknya itu efek kadmium terhadap hepar, kemudian terhadap tulang, terhadap paru-paru, terhadap sistem reproduksi, dan terhadap ginjal, terhadap pankreas, dan efek terhadap jantung. Lalu untuk dampak bagi lingkungan, kadmium mudah diakumulasi oleh banyak organisme, terutama oleh mikroorganisme dan moluska, di mana faktor biokonsentrasi berada di urutan ribuan. Itu bisa berdampak pada burung dan mamalia, kemudian ada mikroorganisme, kemudian ada organisme perairan lain dan organisme terestrial lain. Kemudian untuk dampak merkuri terhadap kesehatan itu ada merkuri elemental atau Hg, uap merkuri yang terhirup paling sering menyebabkan keracunan. Dan untuk dampak merkuri terhadap lingkungan, merkuri dapat terakumulasi di lingkungan dan dapat meracuni hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme terhadap sistem saraf pusat. Bila mikroorganisme atau bakteri itu kemudian termakan oleh ikan tersebut tercenderung memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi. Ikan adalah organisme yang menyerap jumlah besar metil raksa dan permukaan air setiap hari. Baiklah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.